warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Rianto, berasal dari Sekolah Madrasah MTS Miftahul Huda Ngeranda, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Saya salah satu mahasiswa PPG Daljab tahun 2025 pada LPTK IAIN Lok Sumawe. Dan pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 7 MTS Miftahul Huda Ngeranda dengan materi sholat Jumat. Dan bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Masih semangat? Mari. Oke, kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Tepuk semangat. Sebelum pelajaran kita mulai, tapi dahulu kita berdoa dulu ya, untuk ketua kelas. Baik, mohon untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, saya akan mengabsen dulu. Ahmad Azhar, Hadir. Airi Hidal Lestari, Hadir. Alvino Putra, Hadir. Cindy Aulia, Hadir. Dia Lutfiana, Hadir. Baik Anggana, Hadir. Farisa Esti, Hadir. Muhammad Abdi Wibowo, Hadir. Muhammad Irfan, Hadir. Muhammad Khairul Fatih, Hadir. Rian Iqza Saputra, Hadir. Noval Endrianto, Hadir. Olivia Cahyaningrum, Hadir. Rafka Khairul Ustaz Didi, Hadir. Kaki Hadir. Khairul Kustanto, Hadir. Isma Biandita, Hadir. Rizka Putri Hidayat, Hadir. Rizky Khairul Amin, Hadir. Zafina Aulia Azza. Hadir. Ya, itu semua ya. Hadir. Oke, sebelumnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada siswa dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, ceritaku
Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita nanti akan mempelajari tentang materi sholat Jumat. Materi sholat Jumat. Oke, sebelumnya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita diharapkan siswa bisa menjelaskan pengertian hukum, dasar, syarat, dan tata cara sholat Jumat. Tujuan pembelajaran kita, siswa-siswi semoga nanti bisa untuk menjelaskan pengertian hukum, dasar, syarat, dan tata cara sholat Jumat. Yang kedua, menyebutkan perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat. Diharapkan bisa nanti setelah pembelajaran bisa menyebutkan apa sih sunnah-sunnah dalam sholat Jumat. Yang ketiga, menyebutkan beberapa halangan dalam melaksanakan sholat Jumat. Beberapa halangan dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat, menunjukkan tata cara sholat Jumat secara teratur. Dan yang kelima, melaksanakan sholat Jumat dengan tertib dan khusyuk. Nah, ini untuk laki-laki harus bisa sholat Jumat dengan tertib dan khusyuk. Jangan ramai saat berkhutbah. Nek khutbah ramai apa enggak? Nek ramai nanti tidak sah sholatnya. Kemudian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah pengertiannya, sholat Jumat memiliki pengertian sholat 2 rakaat yang wajib dilaksanakan seorang muslim setelah khotib berkhutbah di waktu zuhur setiap hari Jumat. Jadi sholat Jumat itu adalah sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Kalau hari Selasa ya bukan sholat Jumat. Jadi dilaksanakan pada hari Jumat 2 rakaat yang wajib dilaksanakan seorang muslim setelah khotib berkhutbah di waktu zuhur. Jadi waktunya itu zuhur. Jadi sholat Jumat itu bisa dikatakan pengganti sholat zuhur. Lanjut. Syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat yang pertama muslim, balik, berakal, laki-laki, merdeka dan sehat, orang yang menetap dan bukan musafir, orang yang tidak ada udzur atau halangan yang mencegahnya untuk menghadiri Jumatan. Sunnah dalam sholat Jumat yang pertama membersihkan diri dengan mandi. Jadi anak-anak sebelum sholat Jumat bisa mandi keramas. Tak demi sholat Jumat ya, sebelum sholat Jumat. Anak-anak kalau sholat Jumat mandi dulu kan? Nah, ini nanti berapa? Ini nanti gimana? Nek cara Jawa, kalau cara Jawa ya, niat ingsun mandi, adus, sunah, dino jemaah, karena Allah tidak kalah. Udah, bisa dikatakan niat mandi sunah sholat Jumat. Jadi disunahkan mandi dulu. Terus memakai pakaian terbaik yang dimiliki berwarna putih. Nah, warnanya putih itu disunahkan. Terus menggunakan wangi-wangian, minyak kasturi, wangi-wangian. Terus membaca doa menuju masjid, memasuki masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Terus mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid niatnya gimana? Ini nenek sampai masjid kan mesti sholat 2 rakaat toh. Niatnya gimana? Sholat sunat tahiyatul masjid. Rakaat ini mustaqbilal kiblati aja lillahi ta'ala. Itu tahiyatul masjid. Setelah sampai masjid kan kita sholat. Rakaat itu niatnya sholat sunat tahiyatul masjid. Rakaat ini mustaqbilal kiblati aja lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Sendiri. Terus
Itikaf sambil membaca zikir, membaca Al-Quran sebelum khotib naik mimbar. Jadi sebelum adzan kita disunahkan membaca Al-Quran atau zikir. Video tentang tata cara sholat Jumat. Nah, nanti yang penting bisa dicatat ya. Silakan simak videonya. Nanti yang penting-penting bisa dicatat. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu kepada pengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya, hukum salat Jumat. Melaksanakan salat Jumat hukumnya adalah wajib bagi orang yang memenuhi syarat berikut ini. Jadi ada beberapa syarat yang apabila syarat ini terpenuhi, maka orang tersebut wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Syarat yang pertama adalah Islam. Ya, kalau ada orang yang non-Muslim, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat. Dan jika pun dikerjakan, maka sebenarnya tidak sah, karena dia bukanlah seorang Muslim. Kemudian yang kedua adalah balik atau sudah dewasa, atau mohon maaf sudah pernah mimpi basah. Jadi kalau ada anak kecil, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Tapi seandainya si anak ini ikut sholat Jumat, maka sholatnya tetap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Artinya kalau ada orang yang mohon maaf bilang akal seperti gila, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat yang keempat adalah merdeka. Artinya seorang budak itu dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat yang kelima adalah laki-laki. Artinya bagi perempuan itu dia tidak wajib sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini hukumnya wajib bagi laki-laki. Sedangkan perempuan dia tidak wajib sholat Jumat. Namun seandainya si perempuan ini ikut sholat Jumat, maka itu diperbolehkan. Dan setelah dia melaksanakan sholat Jumat, dia tidak perlu mengulang atau melaksanakan sholat zuhur karena sudah melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syarat yang keenam adalah sehat. Artinya kalau ada orang yang sakit, yang mana sakitnya ini bisa membahayakan dirinya jika dia memaksa untuk ikut sholat Jumat, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang ketujuh adalah tingkat sedang kepergian. Jadi kalau musafir itu dia tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Dengan syarat dia memulai kepergiannya sebelum subuh di hari Jumat. Jadi kalau dia berangkat perginya itu di hari Jumat pagi jam 7 atau jam 8, maka nanti dia wajib melaksanakan sholat Jumat di jalan. Jadi dia harus mampir dari masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Beda halnya kalau dia berangkatnya sebelum fajar, misalnya jam 3 atau jam 2 dini hari, atau hari sebelumnya, hari Kamis bahkan, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat selama perjalanannya. Kemudian mengenai waktu sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini dikerjakan di waktu zuhur pada hari Jumat. Kemudian tata cara sholat Jumat dikerjakan sebanyak 2 rakaat secara berjamaah, dan tata caranya sama seperti
Sholat 2 rakaat yang lainnya. Yang membedakan hanyalah niatnya saja. Baik, langsung saja kita coba untuk mempraktekkan bagaimana tata cara sholat sunat. Yang pertama, sebelum kita memulai untuk melaksanakan sholat sunat, kita persiapkan terlebih dahulu niatnya. Jika kita menjadi imam, maka niatnya adalah usolli fardhu jum'ati imaman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Kemudian, jika kita menjadi makmum, maka niatnya adalah usolli fardhu jum'ati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah kita siap dengan niat, maka kita bisa mengawali sholat kita dengan melaksanakan takbiratul ihram. Nah, perlu diketahui sahabat bahwasanya niat yang sudah kita siapkan tadi itu dihadirkan di dalam hati ketika kita sedang takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram, perlu kita mengucapkan Allahu Akbar sambil hati kita menghadirkan niat yang sudah kita siapkan tadi. Dan sebentar dulu untuk mengangkat kedua tangan ini. Nah, setelah selesai takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita selesai baca surat Al-Fatihah, kita lanjutkan dengan membaca surat atau ayat apa saja yang kita hafal dari Al-Quran. Kita ambil contoh misalnya membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma a'budtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kemudian setelah kita selesai membaca surat, kita melaksanakan rukuk sambil mengucapkan Allahu Akbar. Setelah kita di posisi rukuk, kita membaca surat Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun dari rukuk sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Lalu kita membaca surat Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian kita sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, setelah kita pada posisi sujud, kemudian kita baca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita duduk di antara bersujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita baca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita membaca surat atau ayat apa saja yang kita amal dari Al-Quran. Kita ambil contoh surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian setelah kita selesai baca surat, kita duduk sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca Quran, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Kemudian kita bangun dari rukuk sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu kita membaca Quran, Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian kita sujud yang pertama sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca Quran, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Kemudian kita sujud di antara dua sujud sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca Quran, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Kemudian kita sujud yang kedua sambil mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kita membaca Quran, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita sujud tahiyat akhir sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, perlu kita ketahui sahabat bahwasanya posisi sujud tahiyat akhir adalah seperti ini. Jadi pada kita sampai yang tergerak tangan pada lantai, kemudian kaki kiri kita dicapai ke sebelah kanan, kami oleh kaki kanan dalam posisi berdiri seperti ini. Selanjutnya setelah posisi sujud tidak tepat, kemudian kita membaca tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatus thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika kita sampai pada lafaz illallah ini, kita disunahkan untuk meluruskan dari wujud dari kata kita seperti ini. Kemudian kita lakukan kembali. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita membaca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, kemudian setelah selesai membaca salawat, kita tutup sholat kita dengan mengucapkan salam sebanyak 2 kali. Nah, ini ada lembar ya, lembar untuk kita diskusikan. Ada kita bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1 ada kelompok 1 atau kedua?
Oh iya, ya. Maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan diskusi bagaimana hukum sholat Jumat bagi musafir atau pekerja. Musafir tidak wajib sholat Jumat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi. Tidak ada Jumat dan kata sudah sholat telat atau musafir. Namun jika musafir itu melaksanakan Jumat bersama penduduk setempat, maka sholatnya dan sah menggugurkan kewajiban buruh. B. Pekerja, buruh, petani, sopir dan lain-lain. Para pekerja dan memenuhi syarat wajib tetap wajib sholat. Silakan maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ayo semua maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan perbedaan sholat Jumat dan sholat zuhur. Aspek sholat Jumat, sholat zuhur. Jumlah rakaat sholat Jumat 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Hari pelaksanaan hanya Jumat, sholat zuhur tidak ada khotbah. Setiap hari disertai khotbah. Sholat Jumat 2 khotbah, sholat zuhur tidak ada. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan mengapa Islam menekankan pentingnya berkumpul di hari Jumat. Islam menekankan pentingnya berkumpul di hari Jumat karena 1. Hari Jumat adalah hari agung dan istimewa. Sebaik hari di mana materi terbit adalah hari Jumat. Hari ini dipilih sebagai momentum penguatan Iya, tadi hasil diskusi kita bersama, kita tarik kesimpulan. Tadi apa pengertian dari sholat Jumat apa? Sholat 2 rakaat yang dilaksanakan hari Jumat. Terus apa sunnah-sunnah?
sholat Jumat disunahkan apa saja? Mandi. Nah, mandi. Terus Memakai pakaian yang rapi. memakai pakaian yang rapi berwarna Putih. terus Memakai wangi-wanginya. memakai wangi-wanginya. Pelajaran hari ini semoga bisa bermanfaat dan bisa dipelajari di rumah ya. Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Mulai. Bismillah.